Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh hikmah, kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik like, dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Baik, mari kita mulai. Aku selalu mengira bab terakhir dalam cerita kami adalah ruang sidang yang dingin, bukan aula hotel yang penuh lampu gantung dan wangi melati. Namun begitulah hidup, suka mengubah tanda titik menjadi koma, bahkan di kalimat yang menurutku sudah selesai. Aku berdiri di belakang para undangan. Gaunku sederhana, warna hijau tua yang menenangkan. Sari, sahabatku sejak SMA, berdiri di sampingku sambil meremas tanganku. "Kamu yakin?" bisiknya. Aku mengangguk. Aku datang bukan untuk menambah luka, melainkan untuk memastikan diriku benar-benar sembuh. Kadang kita perlu menatap masa lalu tepat di matanya, lalu menutup pintu dengan tenang. Musik pengantin mengalun. Dimas melangkah dengan senyum yang dulu pernah membuatku merasa aman. Senyum itu sekarang seperti foto lama, masih sama, hanya saja sudah tidak ada tempatnya di dinding rumahku. Para tamu bertepuk tangan. Kamera-kamera ponsel berkilat. Aku menarik napas. Lalu mempelai wanitanya muncul. Gaunnya putih, sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi. Senyumnya manis. Dan di detik saat dia mengangkat wajah, aku seperti ditarik kembali pada potongan cerita yang kupikir sudah kutumpuk rapi di lemari memori. Aku mengenal mata itu. Aku mengenal nada suara yang menyapa pembawa acara. Aku mengenal cara ia menautkan tangan pada lengan Dimas seolah sudah sangat akrab dengan peta tubuhnya. Kirana si, konsultan pernikahan. Kirana si, penolong. Kirana yang dulu mengajakku berbincang panjang tentang cara menyelamatkan rumah tangga. Kirana yang, belakangan, kutemukan namanya sebagai kontak favorit di ponsel Dimas. Sari menoleh padaku. Khawatir aku akan runtuh. Tapi yang keluar dari bibirku justru tawa. Bukan tawa keras yang menghina, melainkan tawa yang pelan namun tak tertahan. Tawa yang melegakan, seperti menurunkan ransel berat yang selama ini menempel di punggung. Sari terkejut. "Nah?" panggilnya pelan. "Aku baik," jawabku, masih dengan tawa yang mengalir. Ada rasa lucu menyelinap. Ternyata jam pasir yang membuatku kehabisan waktu dulu, dibalik dan dibiarkan jatuh di tempat yang sama. Orang yang dulu kusebut penolong, kini resmi menjadi pasangan Dimas. Rasanya seperti menonton plot twist yang tidak original, tapi tetap mencengangkan karena terjadi di dunia nyata. Aku berdiri lebih tegak. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri, inilah alasan sebenarnya kenapa aku datang. Untuk menyaksikan bahwa keputusan meninggalkan rumah itu bukan kebodohan, melainkan pintu menuju kebebasan. Aku tersenyum. Masa lalu berdiri di depan mata, dan untuk pertama kalinya aku tidak gentar. Sebelum musik mereda, ingatanku melompat mundur ke saat-saat ketika retakan pertama di dinding rumahku muncul. Bukan retakan besar yang langsung runtuh, melainkan garis tipis yang pandai bersembunyi di balik lukisan-lukisan kebahagiaan. Retakan yang lama-lama memanjang, lalu menjadi patah yang tak bisa direkatkan. Di aula hotel itu, di hadapan lampu-lampu gantung yang sombong, aku membiarkan diriku kembali ke awal cerita, bukan untuk menyesal, tapi untuk mengerti bagaimana aku sampai di sini. Aku bertemu Dimas di sebuah pameran buku. Ia menghampiriku karena melihat aku memegang novel yang juga ada di tangannya. Kami tertawa saat tahu kami berdebat tentang akhir cerita yang sama. Saat itu aku percaya kesamaan selera bacaan adalah pertanda takdir. Kini aku tahu, takdir lebih rumit daripada sampul buku yang kebetulan sama. Di awal, Dimas perhatian. Ia hafal jadwal makanku, mengingatkan aku minum air, mengantar pulang, dan menjemput di pagi hari hanya untuk mengucap selamat. Di hadapannya, aku merasa seperti satu-satunya pendengar radio yang disiarkan semesta. Rasanya aman.
Rasanya ringan. Retakan pertama datang sebagai gurauan. Aku kurang suka kamu pakai lipstik merah. Ya, katanya sambil tersenyum. Bukan berarti jelek, tapi kayak kurang kamu. Aku mengangguk, merasa sedang dimengertikan. Besoknya ia bilang, kamu kalau tertawa jangan terlalu kencang, nanti orang lihat. Aku mulai mengurangi tawa. Kamu jangan terlalu sering main sama Sari. Dia kan single. Kamu beda frekuensi. Aku tertawa kecil, lalu mulai jarang membalas pesan Sari. Di masa pacaran, semua itu terlihat seperti bentuk sayang. Dimas membuatku merasa dilindungi, padahal perlahan aku dikurung, dianggap rapuh, lalu dikecilkan. Saat kami menikah, kurungan itu diberi nama aturan rumah tangga. Ia berkata, aku kepala keluarga. Kamu cukup fokus di rumah. Soal uang, aku yang atur. Aku memiliki usaha kecil membuat kue pesanan. Dimas bilang itu bagus, tapi tak perlu dikelola serius. Capek, biar aku saja yang pegang pembayaran. Aku percaya. Kupikir satu dompet adalah bukti kesatuan. Ternyata justru pintu masuk untuk menghapus suaraku. Setelah kami pindah ke rumah baru, rumah yang diimpikan banyak orang, cat putih bersih, jendela lebar, dan halaman kecil untuk menjemur pakaian, keheningan ikut pindah bersama kami. Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya rapat. Saat makan malam, ia sering memandangi layar ponsel sambil tersenyum tipis. Ketika kutanya, ia bilang itu grup kerja yang lucu. Aku mengangguk, memilih percaya. Aku mulai mendengar nada asing dalam suaranya. Jika aku cerita tentang pelanggan yang memesan kue ulang tahun dengan dekorasi bunga, ia hanya menjawab pendek. Jika aku berkata rindu berjalan sore bersamanya, ia balas, capek, besok aja. Besoknya menjadi minggu depan, lalu bulan depan. Suatu malam, aku membuka laptop untuk mencatat pesanan. Tanpa sengaja, jendela email Dimas yang sedang ia pinjamkan terbuka. Ada surel dengan judul, Sesi konsultasi pernikahan, menjaga jarak yang sehat. Pengirimnya, Kirana. Aku menatap lama. Di bagian bawah surel, ada kalimat penutup yang hangat. Terima kasih sudah terbuka sejauh ini. Kamu berhak bahagia, Mas. Aku merasa kaget sekaligus lega. Kukira ini pertanda baik. Dimas mau memperbaiki hubungan. Ia berkonsultasi demi kami. Pikirku. Malam itu ia pulang, dan aku mengajaknya bicara. Aku tahu kamu sedang konsultasi. Aku mau ikut, kalau boleh. Dimas tampak terkejut, lalu tersenyum. Tentu, justru itu tujuannya. 3 hari kemudian, aku bertemu Kirana. Ruang praktik Kirana wangi chamomile. Kursi empuk warna biru tua. Dinding dihiasi kutipan motivasi yang manis. Ia menyambut kami dengan hangat dan tatapan yang membuatku merasa seakan-akan sudah lama dikenal. Silakan duduk. Kalian melangkah ke ruang ini berarti kalian berani, katanya. Aku langsung menyukainya. Di sesi pertama, aku bercerita banyak. Tentang perasaanku yang sering dianggap remeh. Tentang jam pulang Dimas yang berubah. Tentang rasa cemas yang menempel di dada seperti tempelan kulkas yang tak pernah lepas. Dimas mendengarkan. Sesekali menghela napas seperti orang yang sabar. Saat gilirannya bicara, ia menyebut aku mudah tersinggung, terlalu sensitif, dan sulit diajak kompromi. Kirana mengangguk-angguk. Nadine, mungkin kamu perlu ruang untuk dirimu sendiri. Kita coba strategi jeda. Saat Dimas butuh waktu, beri ruang tanpa tanya. Aku mengangguk. Kedengarannya masuk akal. Pulang dari sesi itu, aku berusaha lebih diam. Jika Dimas pulang larut, aku tidak lagi bertanya, "Kamu di mana?" Aku hanya menaruh piring di meja dan berkata, "Makan dulu." Minggu berikutnya, sesi kedua, Kirana lebih banyak bertanya pada Dimas. Mereka tertawa kecil saat membahas hobi lama Dimas. Aku ikut tersenyum, namun ada sesuatu yang menegang pelan di perutku. Seolah ada tikus kecil yang menggerogoti kabel lampu. Dan aku belum tahu lampu mana yang kelak padam. Sementara itu,
Usaha kueku mulai ramai. Aku menerima pesanan dari tetangga-tetangga perumahan sebelah. Aku senang, tapi Dimas tiba-tiba menawarkan diri mengatur pembayaran dan belanja bahan. Biar kamu fokus bikin kue. Aku penuhi semua bahan. Kamu nggak usah pusing. Awalnya terasa menolong. Namun beberapa minggu kemudian, ia mulai bertanya, kenapa tepung habis lagi? Kok mahal? Kamu kurang efisien. Aku menahan diri agar tidak membalas. Lalu semakin diam. Kirana memberi tugas rumah. Seminggu tanpa protes. Jika ada yang mengganjal, tulis di buku. Lalu bicarakan di sesi. Aku melakukannya. Rumah menjadi sunyi. Nyaris tanpa percakapan yang nyata. Bahkan suara sendok mengenai gelas terdengar berlebihan. Suatu malam, saat aku memeriksa stok bahan, ponsel Dimas berbunyi. Layar menyala. Nama, Kirana, terpampang. Pesannya singkat. Sudah sampai? Aku di lobi. Jantungku berdentum. Dimas berkata padaku bahwa malam itu ia lembur. Aku berdiri lama, menatap pesan itu. Ketika Dimas pulang, aku memperlihatkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ini apa? Ia menghela napas, menatapku seolah aku murid yang gagal memenuhi tugas. Kamu panik lagi. Ini pertemuan lanjutan. Aku butuh ruang untuk bicara tanpa kamu, supaya bisa jujur. Aku tercekat. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayai. Ada bagian lain yang seperti memecahkan kaca. Malam itu aku tidur membelakangi Dimas. Udara di kamar sejuk, tapi pipiku panas. Esoknya aku tetap datang ke sesi. Kirana menyambut seperti biasa. Aku ingin menanyakan pesan itu, namun lidahku keluh. Sesi berjalan canggung. Di akhir, Kirana memegang tanganku. Nadine, kamu kuat. Tapi kekuatan kadang terlihat seperti diam. Coba beri Dimas kepercayaan total selama 1 bulan ini. Jika tak ada perubahan, kita evaluasi. Aku pulang membawa setangkup harapan yang terasa ringan sekaligus menakutkan. Sebulan, pikirku. Aku bisa menunggu sebulan. Sebulan itu, Dimas semakin sering pulang larut. Ia mulai meminjam sebagian uang dari rekening usaha untuk menutup biaya renovasi kecil yang kutahu tidak pernah terjadi. Aku menyimpan catatan, tapi tidak protes. Aku menyalakan radio pelan saat membuat kue agar rumah tidak terlalu sunyi. Sari beberapa kali mengetuk pintu, membawa makanan dan lelucon, tapi aku tak banyak bercerita. Aku lelah mendengar suaraku sendiri. Pada suatu malam hujan, listrik berkedip dan padam. Aku menyalakan lilin, duduk di meja dapur menunggu Dimas. Ketika pintu terbuka, aku mencium wangi chamomile yang sama seperti di ruang praktik Kirana. Dimas kaget melihat lilin, lalu tertawa. Romantis amat, katanya. Aku tak ikut tertawa. Kamu habis ketemu siapa? Tanyaku akhirnya, melanggar kesepakatan diam. Ia mengangkat bahu. Klien. Aku menatap lilin-lilin kecil itu. Nyala mereka bergetar karena angin. Dalam cahaya yang ringkih itu, aku melihat dengan jelas. Retakan di dinding kami sudah bukan garis tipis lagi. Ia telah menjadi belah besar yang memisahkan kami berdiri di 2 sisi yang berbeda. Malam itu aku memeluk diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan rumah tanpa Dimas. Bayangan itu menakutkan, tapi entah kenapa terasa lebih jujur daripada semua kata-kata yang selama ini memenuhi ruang tamu. Aku selalu percaya bahwa pengkhianatan tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan. Ia justru mengenakan senyum lembut, suara tenang, dan gerak tubuh yang penuh empati. Itulah yang kutemukan pada Kirana. Di ruang praktiknya, ia seperti malaikat penolong. Ia mendengarkan keluhanku dengan tatapan yang penuh perhatian, seolah setiap kata yang kuucapkan adalah rahasia penting yang layak dijaga. Kamu perempuan yang kuat, Nadine, katanya suatu sore. Tapi kadang kekuatan bisa terlihat seperti kekakuan di mata pasangan. Belajarlah sedikit lebih fleksibel. Aku mengangguk, merasa sedang diajari sesuatu yang bermanfaat. Aku tidak tahu saat itu. Nasihatnya seperti obat penenang yang justru membuatku kehilangan daya untuk melawan.
Beberapa kali ia sengaja menjadwalkan sesi tambahan dengan Dimas tanpa kehadiranku. Katanya, supaya Dimas bisa lebih terbuka. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin memang perlu begitu, biar dia lebih jujur. Batinku. Namun lama-kelamaan, sesi tambahan itu terasa terlalu sering. Ada hari di mana Dimas pulang dengan wajah tenang, lebih ramah, dan aku sempat lega. Namun ada juga hari ketika ia pulang dengan tatapan jauh, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibagi. Aku pernah sekali mengusulkan agar kami liburan berdua, sekadar menghirup udara baru. Dimas menolak. Buang-buang uang, katanya singkat. Anehnya, seminggu kemudian aku menemukan brosur wisata di mobilnya. Di bagian belakang tertulis catatan kecil dengan tulisan tangan yang bukan milikku. Ini bagus, Mas. Bisa refreshing. Aku menatap brosur itu lama. Aroma parfum samar yang melekat di kertas membuat perutku mual. Di sisi lain, Kirana mulai menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar konsultan. Ia sering mengirim pesan motivasi langsung ke ponselku, seperti, "Tetaplah sabar, badai pasti reda." Awalnya aku terharu, tapi belakangan, aku merasa kata-kata itu seperti perban tipis untuk luka yang semakin dalam. Ia membuatku sibuk menenangkan diri, sementara aku seharusnya bertanya, siapa yang membuat luka itu terus menganga? Pernah juga ia datang ke rumah dengan alasan ingin memantau langsung. Dimas menyambutnya dengan hangat, bahkan terlalu hangat menurutku. Mereka tertawa di ruang tamu membicarakan hal-hal sepele. Aku menyiapkan teh, tapi saat kusodorkan, aku seperti tamu di rumahku sendiri. Mereka terlalu larut dalam percakapan, dan aku hanya duduk sambil memandangi meja. Senyum Kirana yang penuh simpati justru terasa seperti cermin yang retak. Ia tampak peduli, tapi pecahannya melukai. Malam itu, setelah ia pulang, aku mencoba membicarakannya pada Dimas. "Kamu nggak merasa dia terlalu sering ikut campur?" Tanyaku hati-hati. Dimas menatapku dengan jengkel. "Kamu ini kenapa sih? Bukannya bersyukur ada orang yang peduli sama masalah kita? Kalau bukan karena dia, mungkin kita udah hancur dari dulu." Suaranya keras. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti vonis, seolah semua kekurangan ada padaku, dan Kirana adalah penyelamat yang tak boleh diganggu. Hari-hari berikutnya aku merasa asing di rumahku sendiri. Telepon Dimas semakin sering berdering. Namanya selalu muncul di layar. Kirana. Kadang ia mengangkat, kadang hanya membalas lewat pesan singkat. Aku menunggu, bertanya dalam hati, apakah aku masih istri atau hanya pengamat yang kebetulan tinggal di rumah yang sama? Suatu malam, aku memutuskan membuka kembali buku catatanku. Aku menulis semua hal kecil yang selama ini kutahan. Cara Dimas tertawa lebih lepas saat bicara dengannya. Cara ia menjaga ponselnya lebih hati-hati. Cara Kirana menatapku dengan mata yang seolah berkata, "Tenanglah, aku sudah menguasainya." Tulisan-tulisan itu membuatku menangis tanpa suara. Air mata jatuh ke kertas, membentuk noda bulat yang membuat huruf-hurufku kabur. Aku mulai sadar, aku sedang menghadapi sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar pernikahan yang renggang. Aku menghadapi orang ketiga yang pandai menyamar sebagai penolong. Dan itu jauh lebih menyesakkan. Namun anehnya, di tengah kepedihan, aku juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bara kecil yang menyala di dalam diriku, bara yang berbisik, "Kamu tidak boleh terus begini. Kamu harus membuka mata." Aku belum tahu kapan akan bertindak. Tapi malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu saat aku akan tertawa, bukan karena bahagia melihat mereka, tapi karena aku berhasil membebaskan diriku dari lingkaran yang menyesakkan ini. Aku selalu mengira yang paling menyakitkan dari sebuah pernikahan adalah pertengkaran. Ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah hari-hari ketika tidak ada suara apapun. Hanya bunyi jam dinding yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan sementara kebahagiaan kami tertinggal di suatu tempat yang tak dapat kutemukan lagi. Usaha kuenya makin ramai. Pesanan datang bertumpuk menjelang akhir pekan, terutama untuk acara kecil di kompleks perumahan sebelah. Aku menata adonan di meja dapur seperti prajurit kecil yang siap bertugas. Aroma vanila memenuhi rumah dan untuk beberapa jam, aku merasa hidup kembali.
Namun setiap kali Dimas pulang, kegembiraan itu seperti balon yang ditusuk jarum. Ia mulai menghitung bahan baku dengan teliti, mencatat dalam buku yang hanya boleh ia sentuh, lalu meletakkannya di laci yang dikunci. Biar rapi, katanya. Kamu nggak usah pusing soal angka. Fokusnya bikin kue. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi nyatanya menutup pintu untukku melihat kemana uang usaha mengalir. Ketika kutarakan kekhawatiran, Dimas tertawa hambar. Kamu curigaan terus. Kapan mau maju? Suatu sore, seorang pelanggan menelponku. Ia bertanya kenapa harga kuenya naik tiba-tiba. Aku terkejut karena tak pernah mengubah harga. Saat kutanya Dimas, ia menjawab santai. Aku sesuaikan pasar. Tenang aja, yang penting laku. Aku menahan diri, tapi malam itu aku menghitung sendiri semua pemasukan dari kwitansi. Angkanya tak sesuai dengan bahan baku yang kubeli dan jumlah pesanan yang kukerjakan. Ada celah yang cukup besar untuk membuat dadaku sesak. Keesokan harinya, aku memberanikan diri. Mas, aku mau pegang lagi keuangan usaha. Biar aku yang catat. Kamu kan sudah capek kerja kantoran. Dimas meletakkan sendoknya, menatapku lama, lalu berkata datar. Kamu nggak percaya sama aku? Aku menggeleng, mencoba menjaga nada suaraku. Ini usaha yang kubangun dari awal. Aku cuma mau tahu arus uangnya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Kalau gitu, usahamu berhenti dulu. Sampai kamu bisa bedain mana kerja keras suami dan rasa curiga istri. Ia menutup pembicaraan seolah mematikan lampu. Aku terduduk, mendengarkan suara pintu kamar yang ditutup dari dalam. Aku tidak menghentikan usaha. Aku tidak bisa. Kupilih menurunkan jumlah pesanan dan menolak beberapa permintaan yang terlalu besar, agar aku bisa mengelola semua sendiri tanpa bantuan Dimas. Namun langkah kecil ini membuatnya murka. Pada malam Sabtu, saat aku masih menyiapkan frosting, Dimas datang dengan wajah dingin. Kamu bikin malu. Orang kantor pesan, tapi kamu tolak katanya penuh. Padahal aku sudah kasih harga spesial. Ia menghempaskan ponsel ke meja, begitu keras sampai wadah sprinkler bergetar. Aku menatapnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak sanggup malam itu. Aku sendirian. Kamu sendirian karena kamu maunya begitu. Balasnya. Kamu menutup pintu buat orang yang mau nolong. Ia menyebut, orang. Itu sambil menatapku dengan sorot mata yang membuatku tahu siapa yang ia maksud. Kirana. Demi menjaga diriku, aku memilih diam. Namun diamku menyulut api. Dimas mengangkat suaranya, mengatakan aku keras kepala, tidak tahu terima kasih, dan hanya pandai membuat drama. Kata-katanya menampar, bukan di pipi, melainkan di harga diriku yang selama ini kuikat rapat. Malam itu juga, aku teringat pada kotak kecil di rak atas lemari, kotak berisi kartu nama pemasok, kwitansi lama, dan buku catatan awal usahaku. Aku mengambilnya, berniat menata kembali jalur uangku sendiri. Saat hendak menutup lemari, mataku menangkap sebuah kotak lain yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di dalamnya ada parsel kecil, tiket konser yang baru dicetak, dan sebuah kartu ucapan tanpa nama. Tulisan tangannya rapi. Terima kasih untuk keberanianmu. Sampai ketemu minggu depan. Di sudut bawah ada gambar camomile kecil yang digambar dengan pena emas. Aku duduk di lantai. Hening menebal. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian tanpa sempat berteriak. Tidak ada pembenaran logis lagi yang bisa kupegang. Semua penyangkalanku runtuh. Dimas bukan hanya mencari nasihat. Ia sedang membuka pintu untuk seseorang mengisi ruang yang pernah menjadi milikku. Saat Dimas masuk kamar, aku menatapnya. Kamu jujur saja. Kamu ada hubungan apa dengan Kirana? Suaraku rendah namun jelas. Ia menatapku, lalu tertawa kecil. Kamu capek, tidur saja. Ia melangkah ke kamar mandi. Ketika keluar, ia masih menertawakan pertanyaanku. Hubungan profesional. Kamu aja yang kebanyakan nonton drama. Jawabannya ringan, tapi aku menangkap sesuatu di belakang matanya.
semacam kegugupan yang dilatih untuk tak terlihat. Aku tidak ingin berdebat di malam yang sudah lelah. Aku hanya berkata, mulai besok aku akan tinggal di kontrakan Sari beberapa hari. Aku butuh ruang bernapas. Dimas berhenti mengancingkan kemeja. Ngapain lebay begitu? Aku menahan napas. Kalau hubungan ini mau selamat, kita butuh jeda yang jujur. Bukan jeda yang dipakai untuk sembunyi. Ia mengangkat bahu. Terserah. Pagi berikutnya, aku memindahkan beberapa pakaian ke koper kecil. Aku mengambil mixer kesayanganku dan beberapa loyang, peralatan yang kubeli dengan uangku sendiri saat pertama kali menerima pesanan. Dimas tidak bertanya. Ia hanya menatap ponselnya. Jempolnya bergerak lincah menulis sesuatu. Aku tidak ingin menebak untuk siapa. Saat aku melewati ruang tamu, ia bersuara tanpa menoleh. Kamu pergi bukan berarti kamu menang. Aku berhenti, menatap punggungnya, lalu berkata, aku pergi bukan untuk menang. Aku pergi untuk tetap waras. Sari menyambutku di kontrakannya dengan pelukan hangat. Ia tidak banyak bertanya. Ia menyiapkan teh dan nasi goreng sisa siang yang dihangatkannya ulang. Di meja makan kecil itu, aku akhirnya menangis. Bukan menangis karena kehilangan, melainkan karena menemukan keberanian yang selama ini kusangka tidak kumiliki. Setelah tangisku reda, Sari berkata pelan, kamu boleh di sini selama yang kamu mau. Aku ada. Nah, hari-hari setelahnya, aku belajar berjalan sendiri. Aku menghubungi pelanggan dan menjelaskan bahwa aku pindah tempat produksi. Anehnya, banyak yang tetap mau memesan. Mereka bilang mereka memilih kueku bukan karena kemasan, tapi karena rasanya membuat mereka bahagia. Kata-kata itu menyalakan lagi bara kecil di dadaku. Aku meminjam oven tua milik tetangga Sari, menata jadwal, dan perlahan-lahan mengembalikan kendali atas keuanganku. Malam-malamku tetap panjang, tapi kali ini panjang yang jujur. Dimas beberapa kali menelpon. Kadang ia bicara manis, memintaku pulang. Kadang ia marah-marah, menyebutku tidak menghormati suami. Aku menjawab secukupnya. Di tengah semua itu, pesan dari nomor tak dikenal masuk. Jika kamu butuh teman bicara, aku ada. Nomor itu tidak menyebut nama, tapi pada akhirnya aku tahu siapa. Aku tidak membalas. Suatu sore, ibu mertuaku datang ke kontrakan. Ia membawa tas berisi sayur dan buah. Biar kamu nggak repot, katanya. Kami duduk di kursi plastik. Ia bertanya dengan lembut. Kalian ini kenapa? Aku menatap beliau, ragu bercerita banyak. Aku hanya berkata, kami perlu waktu. Ibu menghela napas. Dimas itu kepala batu. Tapi kamu juga jangan keras. Rumah tangga pasti ada cobaan. Aku mengangguk sopan. Dalam hati, aku tahu, yang kami alami bukan sekadar cobaan, melainkan peringatan yang menuntut keputusan. Malamnya, Dimas mengirim pesan panjang. Ia menuduhku mempermalukan keluarga. Ia juga menulis bahwa Kirana hanya membantu secara profesional, dan aku terlalu cemburu. Di akhir pesan, ia menuliskan, kalau kamu mau rumah tangga ini lanjut, berhenti usahamu dulu. Fokus ke aku. Kita mulai dari nol. Tanganku bergetar. Aku menatap mixer tua yang baru saja berhenti berdengung. Suara putarannya yang sisa masih terasa di telapak tangan. Aku memilih tidak membalas malam itu. Keputusan akhirnya datang pada hari aku mengantar pesanan ke sekolah TK dekat kontrakan. Seorang ibu muda memelukku setelah mencicipi kue. Ini enak sekali, Mbak Nadine. Terima kasih ya. Anak saya jarang mau makan kue. Ini dia suka. Pelukan kecil itu menenangkanku. Di jalan pulang, angin sore menyibak anak rambutku. Aku merasa ringan. Dalam keheningan itu, aku berkata pada diriku sendiri dengan suara yang bisa kudengar. Aku akan mengakhiri ini. Aku menemui pengacara yang direkomendasikan Sari. Pembicaraan kami tenang, tidak dramatis. Aku menceritakan detail yang perlu, tanpa memfitnah siapapun. Pengacara itu berkata, prosesnya mungkin panjang, tapi bukan tidak mungkin.
Ia memintaku menyiapkan beberapa bukti soal keuangan usaha dan percakapan yang relevan. Aku pulang dengan tas berisi daftar dokumen yang harus kukumpulkan. Langkahku mantap. Malamnya, aku mengirim pesan singkat ke Dimas. Besok aku datang mengambil beberapa dokumen. Kita perlu bicara baik-baik. Ketika akhirnya aku kembali ke rumah, suasana hening seperti museum. Dimas duduk di ruang tamu. Di meja, ada 2 cangkir kopi. Aku buatkan, katanya. Aku duduk, menatapnya. Kami bicara panjang tanpa naik suara. Aku menyampaikan niatku. Wajahnya berubah, antara marah dan tidak percaya. Kamu serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia berjalan mondar-mandir. Kamu rela menghancurkan semuanya. Aku menarik napas. Yang hancur bukan karena aku memutuskan pergi. Yang hancur sudah retak lama. Kita berdua yang membiarkannya. Dimas akhirnya duduk, menunduk, lalu bergumam. Kamu pasti menyesal. Aku tidak menjawab. Aku tahu penyesalan yang paling kutakuti bukan karena pernikahan berakhir, melainkan jika aku bertahan pada sesuatu yang jelas-jelas melukaiku. Saat aku berdiri hendak pergi, ponselnya berdering. Nama itu muncul jelas di layar. Kirana. Dimas buru-buru mematikan dering, tetapi aku sudah melihatnya. Kami saling pandang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku kembali ke kontrakan dengan folder berisi dokumen. Langit sore berwarna oranye keemasan. Di lampu merah, aku menatap wajahku di kaca spion. Ada lelah di sana, tetapi juga ada sesuatu yang baru, ketenangan yang tak pernah kumiliki selama ini. Malam itu, aku menutup pintu kontrakan, menyalakan lampu kecil, dan untuk pertama kalinya aku tidur nyenyak tanpa menunggu pintu rumah berbunyi. Di luar sana, mungkin orang-orang akan berdebat apakah keputusanku benar atau salah. Tapi di dalam diriku, jawabannya sudah bulat. Retak itu telah pecah, dan aku memilih tidak memunguti serpihan yang tajam. Aku memilih melangkah, walau belum tahu jalan mana yang akan membawaku pulang. Yang ku tahu, kakiku akhirnya mengerti gunanya, bukan untuk berputar di tempat, melainkan untuk berjalan menjauh dari yang menyakitkan dan mendekat pada diriku sendiri. Di kontrakan kecil Sari, aku mulai mengingat suara-suara yang lama kupadamkan. Suara sendok saat menyentuh pinggir cangkir. Suara ayam dari warung ujung gang. Suara motorku yang sudah mulai tua tapi setia menemaniku belanja bahan. Dan yang paling penting, suara di dalam kepalaku yang berkata pelan. Pelan-pelan, nah, tarik napas. Kamu aman. Pagi-pagiku sederhana. Aku bangun sebelum subuh, menyalakan kompor kecil, merebus air untuk kopi, lalu menimbang bahan kue. Aroma mentega dan vanila memenuhi ruang sempit itu, membuat dinding terasa lebih hangat. Sari sering bangun sambil menguap dan bercanda bahwa aku harus membayar uang sewa dengan bau harum setiap pagi. Kami tertawa. Tawa yang baru. Tawa yang tidak perlu minta izin. Aku menata ulang pembukuan dari nol. Tidak ada alat canggih, hanya buku kotak-kotak, pensil, dan kalkulator kecil. Setiap pemasukan dan pengeluaranku tulis jelas. Aku menyusun daftar harga yang wajar, tanpa harga spesial yang tak ku mengerti asalnya. Kupasang aturan pembayaran yang tegas, uang muka 1/4 saat pesan, pelunasan saat ambil. Pelanggan menerimanya tanpa banyak tanya. Ternyata ketegasan tidak membuatku ditinggalkan. Ia justru mengundang rasa hormat. Di sela-sela pekerjaan, aku menyisihkan waktu untuk bertemu konselor yang direkomendasikan klinik komunitas dekat kontrakan. Ruangannya kecil dengan kursi kain yang empuk. Tidak ada diffuser chamomile atau kutipan motivasi di dinding. Yang ada hanya jam dinding sederhana dan sebuah tanaman kecil di sudut. Konselorku, seorang perempuan parubaya bernama Bularas, lebih banyak mendengarkan daripada memberi petuah. Ia menatap tidak menghakimi. Saat aku bercerita tentang kebiasaanku membenarkan perilaku yang menyakitkan, ia mengatakan, kadang kita menafsirkan kesabaran sebagai keharusan bertahan. Padahal kesabaran juga bisa berarti menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Kalimat itu menempel seperti tanda baca yang pas di akhir kalimat panjang. Aku pulang dari sesi itu dengan langkah ringan.
Dimas sesekali menelpon. Di awal-awal aku masih mengangkat. Tapi percakapan kami berputar di tempat. Kadang ia merayu, kadang ia menuduh. Ada hari ketika ia terdengar menyesal dan memintaku makan malam bersama. Tapi ketika kutawarkan tempat netral, ia menghilang. Nomor lain, yang tidak kusimpan, kadang mengirim pesan singkat. Jangan keras hati. Aku menghapus pesan-pesan itu tanpa membalas. Aku belajar bahwa menghapus pesan tidak sama dengan menghapus luka, tapi setidaknya mencegah luka baru. Ibu mertuaku mengunjungiku lagi. Beliau duduk di kursi plastik yang sama. Ada lelah di matanya. Dimas cerita kamu mau urus cerai, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tidak mau mempermalukan siapapun, Bu. Aku hanya ingin hidup yang tenang. Beliau terdiam lama, lalu mengeluarkan amplop kecil. Ini bukan untuk memihak. Ini uang arisan ibu. Ambil buat tambahan modal. Biar kamu nggak kesulitan. Aku terharu. Aku menolak halus. Tapi beliau memaksa. Anggap saja ibu beli kue kamu setahun ke depan. Kami tertawa kecil. Di antar tawa itu, aku melihat kasih sayang yang tidak memihak. Kasih sayang yang memilih manusia di atas gengsi. Yang paling kusyukuri dari hari-hari itu adalah Sari. Ia tidak selalu paham apa yang kurasakan, tapi ia selalu hadir. Ia mengantar aku belanja, menjaga oven saat aku mandi, dan kadang menjadi resepsionis, dadakan ketika pelanggan mengambil pesanan. Di malam-malam sepi, kami menonton film lama di laptop sambil makan mie instan. Kalau kamu ragu, lihat ke cermin, katanya suatu malam. Perempuan di sana layak disayang tanpa syarat. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Usahaku perlahan membaik. Aku memperkenalkan menu baru yang lebih sederhana namun menarik. Kue pisang coklat dengan taburan kacang, puding susu dengan saus stroberi, dan cookies mentega yang renyah. Foto-foto seadanya kunggah ke akun media sosial yang selama ini kuabaikan. Tiba-tiba, pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang hanya memuji, ada yang bertanya harga, ada juga yang langsung memesan untuk arisan atau ulang tahun kecil-kecilan. Aku menyiapkan daftar tunggu agar tidak kewalahan. Setiap selesai mengantar pesanan, aku berhenti sejenak di warung kopi dekat gang, memesan es teh, dan menulis rasa syukur kecil hari itu di buku saku. Bentuknya sederhana, hari ini oven tidak ngadat, atau pembeli bilang cookiesnya bikin dia ingat masa kecil. Catatan syukur itu membuat dadaku terasa lapang. Di sela kesibukan, aku mengumpulkan dokumen untuk proses hukum, kwitansi lama, bukti transfer, catatan stok, salinan percakapan yang relevan. Aku tidak sedang membangun kasus untuk membalas. Aku hanya menyiapkan jembatan agar aku bisa menyeberang dengan selamat. Pengacara memintaku bersabar. Ada sidang mediasi yang akan dijadwalkan. Aku mengangguk. Sabar yang ini tidak memerintahkan untuk diam, tetapi mengajakku berdiri tegak. Suatu sore, setelah mengantarkan pesanan ke pertemuan ibu-ibu di balai RW, aku berjalan pulang melewati taman kecil. Anak-anak berlarian mengejar bola. Seorang ayah muda mengangkat putrinya yang tertawa lepas. Pemandangan itu menohok, tapi tidak lagi melukai seperti dulu. Aku duduk di bangku, menatap langit yang mulai pucat. Di layar ponsel, ada undangan acara komunitas kuliner lokal. Mereka membuka kesempatan bagi pelaku usaha rumahan untuk membuka stan kecil di akhir pekan. Aku ragu, takut tidak siap. Namun Sari, yang duduk di sampingku dan ikut membaca, menepuk bahuku. Coba. Kalau gagal, ya tertawa. Kalau sukses, ya tetap tertawa. Aku mendaftar. 2 minggu kemudian, di lapangan yang ramai, aku membuka stan paling sederhana di antara tenda-tenda lain. Meja lipat dipinjam dari ketua RT. Spanduk kecil kutulis dengan spidol, kue Nadine, manis secukupnya. Aku menyiapkan rasa andalan dan menyusunnya rapi. Awalnya pengunjung hanya lewat. Aku tersenyum, menawarkan tes terkecil. Lambat laun, orang mulai berhenti. Ada ibu yang minta 2 kotak. Ada remaja yang memotret sambil bilang, "Gemes." Menjelang siang, kueku hampir habis.
Aku menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena uangnya, melainkan karena aku melihat masa depan yang tidak lagi bergantung pada pengesahan siapapun. Di rumah malam itu, aku membuka pintu kontrakan dengan tubuh lelah namun hati ringan. Ponselku berdering. Nomor Dimas. Aku memilih mengangkat. Merasa cukup kuat untuk bicara. Suaranya datar. Besok kita mediasi. Datang tepat waktu. Aku mengiyakan. Ada jeda panjang. Lalu ia berkata, "Kamu berubah." Aku tersenyum tipis. Walau ia tidak bisa melihat. Aku kembali jadi diriku. Jawabku. Telepon terputus. Di hari mediasi, kami duduk berhadapan di ruangan lembaga yang sepi. Seorang mediator menanyakan kemungkinan rujuk. Dimas menoleh padaku, menunggu jawaban. Aku menarik napas, lalu menjawab tenang. Aku ingin baik-baik saja, tanpa saling menyakiti. Jika jalannya berpisah, mari kita pilih jalan itu dengan hormat. Mediator mengangguk mencatat. Dimas menatap meja. Untuk sesaat, aku melihat laki-laki yang dulu kucintai, bukan sosok yang sekarang sering membuatku cemas. Aku mengucap terima kasih dalam hati untuk kenangan yang pernah baik. Mengucap selamat tinggal untuk sisanya. Setelah mediasi, aku berjalan keluar gedung dan berhenti di trotoar. Udara siang panas, tapi tidak menyesakkan. Sari menjemputku dengan motornya. Kami melaju pelan. Angin menepuk wajah. Di lampu merah, aku memperhatikan orang-orang di sekitar. Penjual tisu, pengendara yang mengobrol, anak sekolah yang tertawa. Dunia ini luas, pikirku. Lebih luas daripada ruang tamu yang selama ini menahanku takut. Malamnya, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Isinya pendek. Nadine, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Makanlah saat lapar. Istirahatlah saat lelah. Tertawalah tanpa merasa bersalah. Kamu aman. Aku melipat surat itu dan menaruhnya di bawah bantal. Saat memejamkan mata, aku mendengar suara kue terakhir yang mendingin di atas rak, suara kipas angin yang berputar pelan, dan suara napasku yang akhirnya teratur. Aku belum tahu bab berikutnya seperti apa. Tapi untuk malam ini, aku telah belajar satu hal penting. Kebebasan tidak selalu datang dengan perayaan. Kadang ia datang diam-diam, bersama roti pisang yang selesai matang, buku catatan yang rapi, dan keputusan untuk mempercayai langkah kaki sendiri. Aku tertidur dengan senyum kecil. Di luar jendela, lampu gang berkedip pelan, seolah memberi kode, teruskan. Pagi itu, udara terasa seperti kertas bersih. Aku bangun lebih cepat dari biasanya, menyiapkan adonan kue pisang, lalu menepuk-nepuk loyang dengan gerakan yang hafal. Di layar ponsel, ada notifikasi dari pengacara. Jadwal sidang berikutnya telah ditetapkan. Kemungkinan putusan segera menyusul jika semuanya lancar. Aku menatap pesan itu lama. Ada getaran halus di dada. Bukan takut, tetapi seperti perasaan sebelum menutup buku yang sudah lama kubaca namun masih berat untuk dilepaskan. Sari menawari untuk mengantar. Tetapi aku memilih naik ojek online sendiri. Aku bisa, kataku, mencoba melatih otot keberanian yang beberapa bulan ini kuperkuat. Ia mengangguk, memelukku sebentar, lalu menyelipkan sebungkus tisu ke tasku. Jaga dirimu. Nah, menangis boleh, pingsan jangan, candanya. Aku tertawa kecil. Di gedung pengadilan, langit-langit tinggi membuat suara langkah para pengunjung memantul seperti gema. Aku duduk di bangku panjang, menunggu nomor perkara dipanggil. Dimas datang beberapa menit kemudian. Ia rapi, wangi, dengan kemeja biru muda yang dulu sering kupilihkan. Kami bertukar salam seadanya. Ada jeda yang panjang di antara, "Apa kabar?" yang tidak pernah benar-benar menjadi percakapan. "Minum." Ia menawarkan botol air. Aku mengangguk, menerima. Jemarinya gemetar ringan saat memberikan. Kami duduk berdampingan, tapi rasanya seperti dua pulau yang sudah hanyut terlalu jauh untuk dijembatani. "Masih mau dipertimbangkan?" tanyanya tiba-tiba, menatap lurus ke depan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang menawar barang di pasar,
bukan menawar hidup bersama. Aku menarik napas. Aku tidak marah, Dimas. Aku hanya selesai. Ia tersenyum miring. Kamu selalu tegas saat sudah memutuskan. Ada nada kagum yang dulu membuatku meleleh. Sekarang hanya lewat seperti angin yang tidak mampir. Sidang hari itu singkat. Kami menjawab pertanyaan, menyerahkan berkas, menandatangani beberapa lembar yang menyatakan kami sepakat berpisah dengan baik. Tidak ada drama. Tidak ada suara tinggi. Hanya bunyi pena menyentuh kertas, dan pikiranku yang sibuk mengulang-ulang kata, baik-baik. Sebuah frasa yang ternyata bisa mengantar orang pisah tanpa berteriak. Keluar dari ruang sidang, Dimas mengajakku bicara di kafe kecil di seberang jalan. Kopi terakhir sebagai suami istri? Tanyanya, mencoba humor yang terasa asing. Aku hampir menolak, namun kurasa menutup halaman terakhir butuh satu kalimat penutup yang jelas. Kami duduk, memesan 2 gelas kopi tanpa gula. Ia menatapku lama, seakan mencari wajah lama di balik diriku yang sekarang. Kamu tahu, katanya pelan, aku kangen caramu merapikan kerah kemejaku setiap pagi. Aku tersenyum tipis. Aku kangen jadi orang yang tidak perlu merapikan kerah siapapun. Kami tertawa bersama, tawa yang jujur untuk pertama kalinya setelah lama. Tapi di bawah tawa itu, fakta tetap berdiri. Kami tidak lagi rumah satu sama lain. Dimas kemudian membuka mulut, menutup, lalu membuka lagi. Tentang Kirana. Ia mengeja namanya hati-hati, seperti menaruh gelas kaca di meja yang goyah. Aku tidak tahu kapan tepatnya garisnya terlewati. Awalnya murni konsultasi. Kamu pun tahu. Lalu, entahlah, mungkin aku menikmati didengar tanpa ditantang. Aku tidak menjawab. Ada keinginan untuk berkata banyak, tetapi kurasa kalimat panjang tidak perlu di saat akhir. Ia melanjutkan, itu bukan alasan. Aku tahu. Ia mengusap wajah. Maaf, Nadine. Kata maaf itu meluncur tanpa pembelaan. Anehnya, tidak pedih. Justru terasa seperti kunci yang akhirnya pas di anak gembok. Terima kasih, jawabku. Maaf juga kalau selama ini aku sering menahan diri sampai kamu mengira aku tidak punya suara. Ternyata suaraku bukan untuk disimpan, melainkan untuk kuberitahu pada diriku sendiri. Kami menyelesaikan kopi. Ketika berdiri, Dimas merogoh saku, mengeluarkan kunci rumah. Ia meletakkannya di meja. Ini duplikat kunci yang masih kamu pegang waktu itu. Simpan saja, atau buang. Terserah. Aku menatapnya sebentar, lalu mendorong kembali kunci itu ke arahnya. Rumah itu bukan milikku lagi. Ia mengangguk pelan. Tidak ada lagi yang perlu dipindahkan selain hati masing-masing. Hari-hari setelahnya berjalan seperti hujan rintik yang konsisten. Aku menyelesaikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan, mengurus pindah alamat, menutup rekening bersama, menata ulang nama usaha menjadi atas namaku sendiri. Aku sama sekali tidak menulis pernyataan kemarahan di media sosial, tidak bercerita buruk pada pelanggan, tidak memintal narasi untuk memenangkan simpati. Aku hanya sibuk hidup. Rupanya, sibuk hidup adalah penawar paling ampuh untuk kisah yang mau-mau saja berputar di kepalaku. Ibu mertuaku menelepon suatu malam. Suaranya pelan, berat. Putusan sudah keluar ya, Nak? Aku menjawab ya. Beliau diam lama. Kalau kamu tidak nyaman, ibu tidak akan memaksa. Tapi jangan putus silaturahmi. Kamu masih anak ibu, meski kalian sudah tidak bersama. Air mataku mengalir tiba-tiba. Terima kasih, Bu. Setelah telepon ditutup, aku menulis di buku catatan. Kasih yang tidak menuntut adalah pelajaran paling mahal. Seminggu kemudian, aku kembali ke rumah itu untuk mengambil 2 kotak terakhir. Buku-buku resep dan apron bermotif lemon yang kubeli di pasar malam. Dimas tidak ada. Aku sengaja memilih waktu ketika ia di kantor. Rumah itu masih rapi, seolah-olah tidak ada yang pernah pecah di dalamnya. Di dapur, ada cangkir favoritku yang masih kusimpan di rak atas. Aku menatapnya, memegang sebentar, lalu meletakkannya kembali. Biarlah satu kenangan tinggal sebagai bukti bahwa aku pernah belajar membuat teh di tempat itu.
Di lemari ruang tamu, aku menemukan foto kami saat liburan pertama sebagai pasangan suami istri. Wajah kami muda, mata penuh rencana. Aku menatapnya lama, kemudian memasukkannya ke amplop kecil. Bukan untuk dipajang, bukan untuk dirobek, hanya untuk diarsipkan. Seperti tiket konser lama yang tidak ingin kubuang tapi tidak ingin kulihat tiap hari. Saat hendak pergi, aku tak sengaja menginjak serpihan kecil di dekat ambang pintu. Ku periksa potongan keramik pinggiran yang entah sejak kapan retak. Mungkin tertendang saat kami bertengkar terakhir kali. Aku mengambilnya, menaruh di atas meja, dan menuliskan pada secari kertas. Hati-hati, ada tepi yang tajam. Aku tidak tahu untuk siapa catatan itu. Mungkin untuk orang yang nanti tinggal di sana. Mungkin untukku sendiri. Karena tepi tajam itu bisa muncul di mana saja jika kita tidak berhati-hati. Di luar rumah, matahari condong. Aku menutup gerbang pelan. Seperti menutup pintu lemari agar tidak membangunkan siapapun. Saat itulah ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu persis siapa. Selamat ya. Semoga kamu bahagia. Tanda titik di akhir kalimatnya rapi. Dingin. Bersih. Aku menatap pesan itu beberapa detik. Lalu menghapusnya. Bukan karena dendam. Tetapi karena aku tidak ingin kata-kata itu ikut dalam ransel yang kubawa pulang. Kehidupan baruku menyusun ritmenya sendiri. Aku menerima lebih banyak pesanan, memperbaiki logo sederhana, dan memotret kue-kueku di depan kain putih yang disetrika sari. Pelanggan memanggilku, Mbak Nadine yang ramah, dan anak-anak kecil di gang menyebutku, Tante Kue. Kadang aku masih terbangun tengah malam, mendengar gema percakapan lama di kepalaku. Saat itu terjadi, aku bangun, membuat teh hangat, dan membaca kembali surat untuk diriku yang kuselipkan di bawah bantal. Kata-katanya selalu sama, tetapi pengaruhnya tidak pernah mengecewakan. Kamu aman. Suatu hari, sebuah amplop krem datang bersama kurir. Stempel pengadilan. Putusan lengkap. Aku membukanya perlahan, membaca baris demi baris yang menegaskan apa yang sebenarnya sudah kutahu jauh di lubuk hati. Kami resmi berpisah. Tidak ada fanfar. Tidak ada kembang api. Hanya kertas dengan tinta hitam. Namun begitu aku menandatangani tanda terima, ruang di dadaku seperti bertambah luas setengah jengkal. Malamnya, aku melakukan upacara kecil yang hanya ku mengerti sendiri. Aku menyalakan lilin wangi di atas meja, menaruh foto-foto lama, lalu menulis 3 kalimat di secari kertas. Terima kasih untuk hal-hal baik yang pernah ada. Maaf untuk hal-hal buruk yang pernah saling kita lakukan. Aku merelakan. Setelah itu, aku melipat kertasnya, menyimpannya di kotak kayu kecil bersama benda-benda yang ingin ku kenang tanpa ku bawa-bawa setiap hari. Beberapa hari berlalu, dan hidup menormalkan dirinya. Hingga pada suatu siang, saat sedang menata cookies di kotak-kotak kecil, Sari membawa setumpuk surat yang diambilnya dari laci pos. Ini untukmu semua, katanya. Di antara tagihan listrik dan brosur diskon, ada sebuah amplop putih tebal dengan cetakan emas di sudut. Namaku tertulis jelas. Aku membuka. Di dalamnya, kartu undangan. Nama pengantin pria, Dimas. Nama pengantin wanita, Kirana. Tanganku berhenti sejenak. Tetapi jantungku tidak lagi berdebar kacau seperti dulu. Aku membaca tanggal, lokasi, rangkaian acara. Entah kenapa, bibirku membentuk senyum. Bukan senyum yang sinis. Lebih seperti senyum orang yang akhirnya memahami pola dan tidak berniat masuk lagi ke lingkaran yang sama. Sari menatapku cemas. Kamu gimana? Aku meletakkan undangan itu di meja, lalu mengusap remah gula di telapak tanganku. Aku baik, jawabku jujur. Sepertinya semesta ingin memberiku epilog. Malam itu, saat lampu gang menyala, aku berdiri di jendela kecil kontrakan dan memandang keluar. Angin membawa suara radio dari warung depan. Lagu lawas tentang jalan pulang. Aku menutup mata, mendengarkan. Halaman terakhir bersama Dimas sudah kututup. Di depanku, ada halaman kosong yang menunggu ditulis. Dan entah kenapa, aku merasa siap. Tertawa pelan menyelinap di tenggorokanku,
Tawa yang lahir bukan dari ejekan, tetapi dari rasa lega yang sederhana. Akhirnya, cerita lama benar-benar selesai. Sejak menerima undangan itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan keputusan apakah harus datang atau tidak. Amplop putih dengan cetakan emasnya masih tergeletak di atas meja dapur kontrakan. Di samping toples berisi cookies yang baru matang. Setiap kali aku menatapnya, ada dua suara yang beradu di kepalaku. Suara pertama berkata, "Untuk apa datang? Itu hanya akan membuka luka lama." Suara kedua membisik, "Kamu perlu menutup buku ini dengan matamu sendiri, bukan hanya lewat kertas undangan." Sari, seperti biasa, menjadi cermin yang jujur. Kalau kamu merasa kuat, datanglah. Tapi kalau kamu masih goyah, jangan paksakan. Ini bukan tentang mereka. Nah, ini tentang kamu, katanya sambil mengunyah cookies mentega buatanku. Aku menatap sahabatku itu lama, lalu tertawa kecil. Kamu selalu punya cara menjadikannya sederhana. Ia mengangkat bahu. Karena memang sederhana. Kita yang suka bikin ribet. Malam itu aku merenung lama. Aku ingat kata-kata Bularas, konselorku. Kadang penutupan yang sesungguhnya bukan tentang menjauh, tapi tentang berani hadir tanpa lagi gentar. Aku menyadari, bagian dari diriku ingin melihat langsung bahwa pilihan yang kuambil tidak sia-sia. Aku ingin berdiri tegak di hadapan masa laluku, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Keputusan bulat kuambil. Aku akan datang. Hari-hari menjelang acara itu terasa aneh. Di satu sisi, hidupku berjalan seperti biasa. Pesanan kue semakin ramai. Bahkan ada restoran kecil yang tertarik menjual cookiesku sebagai menu tambahan. Di sisi lain, ada bayangan resepsi yang menunggu di ujung minggu. Kadang aku membayangkan pertemuan itu akan dramatis. Tatap menatap penuh dendam. Bisik-bisik undangan yang menyayat. Tapi di saat lain, aku justru membayangkan diriku tersenyum santai, berdiri sebentar, lalu pulang dengan hati yang lega. Seminggu sebelum hari H, aku menerima telepon singkat dari nomor yang kukenal. Suara di seberang adalah ibu mertuaku. "Nadine, kamu dapat undangan, kan?" tanyanya hati-hati. Aku menjawab ya. Beliau terdiam sejenak, lalu berucap, "Kalau kamu datang, ibu senang. Kalau tidak pun, ibu mengerti. Jangan merasa harus. Tapi, kalau kamu datang, ingatlah, jangan untuk membuktikan apa-apa. Datanglah hanya kalau hatimu sudah damai." Kalimat itu menusuk lembut. Aku terharu. "Terima kasih, Bu. Aku akan pikirkan baik-baik." Ia menutup telepon dengan doa, sesuatu yang membuat dadaku hangat. Malam sebelum resepsi, aku duduk di depan cermin kecil di kamar kontrakan. Aku mencoba beberapa gaun sederhana yang kupunya. Tidak ada yang istimewa, tapi kupilih satu berwarna hijau tua yang jatuhnya anggun. Aku sengaja tidak membeli baju baru. Aku ingin datang sebagai diriku apa adanya, bukan sebagai seseorang yang ingin membuktikan bahwa aku lebih. Aku ingin hadir dengan damai, bukan dengan ambisi. Pagi hari acara, Sari menemaniku bersiap. Ia merias wajahku tipis saja, membiarkan garis-garis lelah yang justru menunjukkan perjalanan yang sudah kutempuh. "Kamu cantik," katanya sambil menepuk bahuku. "Bukan karena makeup, tapi karena kamu kelihatan ringan." Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku cantik," jawabku. Perjalanan menuju lokasi terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu. Setiap bangunan, setiap jalanan, seolah mengingatkanku pada fragmen masa lalu bersama Dimas. Namun bedanya, kali ini aku tidak tenggelam. Aku hanya mengamati, seperti menonton film lama yang sudah kutahu akhir ceritanya. Gedung resepsi itu megah, dengan lampu gantung besar di tengah aula dan karpet merah panjang menuju pelaminan. Musik gamelan modern mengalun lembut. Para tamu berdandan rapi, saling sapa dengan senyum penuh basa-basi. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak, menggenggam undangan di tangan sebagai tiket simbolis. Beberapa wajah mengenaliku, sebagian menatap heran,
Sebagian lain mencoba tersenyum kaku. Aku membalas dengan anggukan ramah. Tidak ada lagi rasa kecil di dada. Hanya ada ketenangan. Ketika akhirnya melihat sosok Dimas di panggung, berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu, aku tidak lagi merasa dadaku dipenuhi jarum. Aku melihatnya seperti melihat seseorang di foto lama. Ada kenangan, ada bekas, tapi tidak ada lagi ikatan. Dan ketika mempelai wanita muncul, langkahku berhenti sejenak. Sosok itu tidak asing. Rambut disanggul elegan, gaun putih jatuh indah, wajah tersenyum penuh percaya diri. Kirana. Aku menarik napas panjang. Sesaat, ruangan seperti hening. Sari melirikku khawatir. Siap menopang jika aku goyah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bibirku melengkung, dan tawa pelan keluar begitu saja. Tawa ringan, bukan pahit. Tawa yang penuh pengertian. Sari menatapku heran. Nah? Bisiknya. Aku mengangguk, masih tersenyum. Aku baik, sangat baik. Di dalam diriku, aku tahu, undangan ini memang aneh, tapi kehadiranku di sini adalah tanda bahwa aku sudah menutup pintu lama. Aku datang bukan untuk membuktikan, bukan untuk melawan, melainkan untuk menyaksikan bahwa hidup benar-benar telah berpindah halaman. Aku tersenyum pada mereka berdua di pelaminan, lalu membisik pada hatiku sendiri. Inilah epilog yang sebenarnya. Aula besar itu terasa penuh. Namun anehnya aku justru merasa longgar di dalamnya. Para tamu berjejer rapi menuju pelaminan. Tangan mereka penuh kado dan senyum yang dibungkus basa-basi. Aku berjalan pelan, menatap satu demi satu wajah yang pernah ku kenal. Ada rekan Dimas dari kantornya, beberapa tetangga lama, juga kerabat jauh yang dulu sempat menanyakan kapan aku punya anak. Kini mereka menatapku dengan pandangan yang sulit kutebak. Simpati, kaget, atau sekadar ingin tahu. Aku memilih tidak menebak. Aku hanya tersenyum. Sari berjalan di sampingku, seperti perisai yang tak kasat mata. Ia menepuk lenganku pelan, memberi kode bahwa aku bisa berhenti kapan saja. Tapi aku melangkah terus, mendekati pelaminan. Di sana, Dimas berdiri gagah, sementara di sampingnya Kirana tersenyum penuh kemenangan. Atau mungkin hanya senyum seorang pengantin yang sedang bahagia. Aku tidak tahu. Aku berhenti beberapa langkah dari pelaminan. Para tamu yang antri memberi selamat mulai berbisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk, menunggu apakah aku akan menangis, marah, atau membuat keributan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku tertawa. Tawa yang keluar begitu saja, bukan tawa keras, melainkan tawa lepas yang jujur. Tawa yang membuat bahuku berguncang ringan, seperti beban berat yang akhirnya jatuh dari punggungku. Ruangan mendadak hening. Musik gamelan seakan kehilangan nadanya. Semua mata menoleh padaku. Sari menatapku panik, seakan takut aku kehilangan kendali. Tapi aku menoleh padanya dan berkata pelan, "Aku baik, percayalah." Dimas menatapku dari pelaminan. Ekspresinya sulit dibaca. Kaget, malu, mungkin sedikit marah. Kirana menegakkan tubuhnya, berusaha menjaga senyum yang sempat goyah. Aku mengangkat tangan, memberi salam sopan, lalu berkata cukup keras untuk terdengar. "Selamat ya. Semoga bahagia." Kalimat sederhana itu membuat bisik-bisik kembali mengalir di antara tamu. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah mengatakannya dengan tulus. Bukan sarkasme, bukan sindiran. Aku benar-benar berharap mereka mendapatkan apa yang mereka cari, meski aku tahu kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain seringkali rapuh. Itu urusan mereka, bukan lagi urusanku. Aku lalu berbalik, tidak menunggu giliran bersalaman. Kakiku melangkah keluar aula dengan ringan, seperti menapaki jalan baru. Sari mengejarku, menahan tawanya yang akhirnya pecah juga. "Nah, kamu bikin heboh satu gedung," katanya sambil terengah. Aku ikut tertawa. Biarlah. Setidaknya hebohku bukan karena air mata. Di luar gedung, udara sore menyambutku. Langit berwarna oranye keemasan. Burung-burung melintas pulang ke sarang. Aku berdiri sejenak, merasakan angin menyentuh wajahku.
Rasanya damai. Saat mobil-mobil para tamu berlalu lalang di halaman, aku sadar sesuatu. Aku tidak lagi bagian dari cerita mereka, dan itu tidak apa-apa. Aku sudah punya ceritaku sendiri. Halaman baru yang menunggu untuk kutulis dengan tinta segar. Sari menggandeng lenganku. Mau pulang atau makan es krim dulu? Tanyanya. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Es krim. Kita rayakan kebebasan ini dengan rasa coklat. Kami berjalan meninggalkan gedung megah itu, tanpa menoleh lagi. Di belakang sana, mungkin orang masih membicarakan kenapa aku tertawa. Biarlah mereka menebak. Yang penting aku tahu, tawaku hari ini bukan karena mengejek, bukan karena pahit, melainkan karena akhirnya aku bebas. Dan di langkah-langkahku menuju warung es krim sederhana, aku merasa seperti manusia baru, yang tidak lagi membawa beban masa lalu, hanya membawa dirinya sendiri yang utuh. Malam setelah resepsi itu, aku duduk di kamar kontrakan dengan lampu kecil menyala. Kotak cookies yang belum sempat kuantar terletak di meja. Aroma manisnya mengisi ruang, menenangkan seperti pelukan diam. Aku menatap jendela, membiarkan angin masuk membawa suara motor, suara anak-anak tetangga yang masih tertawa, dan suara kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli kisah siapa yang baru saja berakhir. Aku teringat tatapan orang-orang tadi sore, tatapan yang menunggu aku hancur. Namun yang keluar dariku justru tawa. Tawa yang melegakan. Tawa yang membuatku merasa seluruh tubuhku kembali milikku. Di dalam tawa itu, aku mendengar bisikan hatiku. Kamu selamat, nah, kamu sudah keluar. Sari duduk di kursi plastik sambil menyendok es krim coklat yang kami beli dalam perjalanan pulang. Kamu tahu nggak, nah? Katanya sambil terkikik. Orang-orang pasti akan cerita kemana-mana. Mantan istrinya datang dan malah tertawa. Kamu resmi jadi legenda. Aku ikut tertawa. Kali ini lebih keras. Kalau jadi legenda, semoga bukan kisah sedih. Semoga jadi kisah orang yang berani tertawa di saat orang lain menunggu tangisan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari pengacara bahwa semua administrasi sudah selesai. Statusku resmi kembali seperti semula. Seorang perempuan yang berdiri sendiri, tanpa embel-embel istri siapa. Anehnya, aku tidak merasa kosong. Justru aku merasa penuh ruang baru untuk mimpi yang lama tertunda. Aku mulai menata usahaku lebih serius. Aku membuat nama baru, Kue Nadine, dengan slogan sederhana, manis secukupnya. Aku tahu, manis berlebihan bisa membuat orang sakit. Begitu juga dengan hidup. Aku memutuskan menjalani segalanya secukupnya. Cukup bekerja, cukup tertawa, cukup menangis, cukup mencinta diri sendiri. Pelanggan bertambah. Aku mengikuti bazar kecil, membuka pesanan online, bahkan mulai diajak bekerja sama oleh kafe lokal. Aku belajar hal-hal yang dulu tidak sempat kupelajari. Manajemen sederhana, promosi, hingga desain kemasan. Semua kulakukan perlahan, sambil tetap menjaga ruang untuk diriku beristirahat. Suatu sore, ibu mertuaku datang. Beliau membawa rantang berisi sayur asem dan tempe goreng. Kami makan bersama sambil bercerita ringan. Di akhir, beliau menggenggam tanganku. Nadine, jangan merasa gagal, ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kadang yang terbaik bukan bertahan, tapi memilih pergi. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa dihargai. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Aku akan selalu anggap ibu seperti orang tuaku. Ketika malam tiba dan aku kembali sendirian di kamar, aku menulis catatan di buku harianku. Aku pernah jatuh. Aku pernah ditinggalkan. Aku pernah merasa tidak berarti. Tapi hari ini aku tahu, harga diriku tidak pernah hilang. Aku hanya lupa mencarinya. Kini aku menemukannya kembali. Aku memaafkan Dimas. Aku bahkan memaafkan Kirana. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas merdeka dari beban. Aku menutup buku itu dengan senyum. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Kadang aku masih mendengar kabar tentang Dimas dan Kirana lewat orang lain. Ada yang bilang mereka terlihat bahagia. Ada yang bilang mereka mulai sering bertengkar.
Aku mendengarnya tanpa reaksi berlebihan. Karena aku tahu, itu bukan lagi babku. Itu buku lain yang bukan untukku baca. Suatu malam, aku berjalan sendiri ke taman dekat kontrakan. Langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Aku duduk di bangku, menatap langit yang luas. Dari kejauhan, suara anak-anak tertawa sambil bermain petasan kecil. Aku ikut tersenyum. Aku sadar, tawa di pernikahan itu bukanlah akhir. Itu hanyalah tanda bahwa aku benar-benar memerdekakan diriku. Tawa itu bukan tentang mereka, melainkan tentang aku yang akhirnya berani berkata, "Aku cukup. Aku utuh. Aku bebas." Aku berdiri, menepuk-nepuk rokku, lalu berjalan pulang. Langkahku ringan, hatiku tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masa depanku tidak menakutkan. Ia luas, ia kosong, dan siap kuisi dengan apapun yang ingin kutulis. Aku menatap langit sekali lagi sebelum masuk rumah, lalu berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan, Nadine. Sekarang, tertawalah, sebab tawa itu adalah tanda kemerdekaanmu. Dan aku pun tertawa pelan, menutup malam dengan damai. Pesan yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, cerita ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang keberanian memilih diri sendiri. Kadang cinta berubah, kadang orang yang kita percayai mengecewakan. Namun dari setiap luka, ada kesempatan untuk menemukan kembali siapa diri kita. Dan saat kita mampu tertawa, bukan karena mengejek, tetapi karena merdeka, itulah tanda bahwa kita sudah benar-benar bebas.